baru kehidupan kemanusiaan dan kebutuhan kebangsaan kita. Kita tidak perlu ketemu fisikal, tapi di awan pun kita bisa ketemu setiap saat. Dan seperti itulah kemajuan yang ada. Seperti itulah kehidupan yang ada. Bahkan saya selalu menggarisbawahi dengan sebuah kata, kamu menggunakan digital, kalau tidak kau mati. You do the digital or you die. Maaf, saya pakai kata ekstrim itu. Kalau ada seorang penyuluh, kalau ada seorang petinggi yang tidak menggunakan digital, minimal melakukan online sistem dalam kehidupannya, maka dia tertinggal. Dan siapa yang tertinggal, berarti dia kehilangan momentum kehidupan. Apalagi kalau dia PPL, apalagi kalau dia penyuluh, apalagi kalau dia katakanlah tokoh, maka menggunakan digital adalah bagian dari tuntutan era. Hanya orang yang punya kemampuan beradaptasi dengan kemajuan yang bisa hidup survive besok. Negara, bangsa, dan pertanian yang kita kawal ini adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang 267 juta orang. Oleh karena itu, 267 juta orang, makanannya, kehidupannya, kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak maju, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan modernisasi, kalau kita tidak mampu menghadirkan kemandirian di wilayah kita masing-masing, kemandirian desa menjadi kemandirian kecamatan, kemandirian kecamatan menjadi kemandirian kabupaten di bidang pertanian, kemandirian kabupaten menjadi kemandirian provinsi, dan menjadi kemandirian nasional, maka disitulah harga dari keberadaan kita sebagai orang-orang yang ada di pertanian ini. Tentu saja ini bukan hanya ideal, tapi ini realisme kehidupan. Realisme kehidupan itu adalah kondisi nyata. Bahwa di pundak kita ada sekian ratus orang petani, sekian jumlah lahan yang harus kita pertanggungjawabkan untuk secara efektif bisa menghadirkan kemajuannya, menghadirkan kemandirian bagi kepentingan kita semua. Yang kedua, saya menaruh harapan dengan para penyuluh sekalian melalui Kostra Tani, agar para penyuluh itu ada 3 hal yang menjadi bagian dari penyuluh. Dia menjadi tempat cerdas-cerdasnya, pintar-pintarnya petani. Kalau mau lihat petaninya di sebuah daerah, kepintarannya, lihat saja penyuluhnya. Kalau penyuluhnya pintar, kalau penyuluhnya cerdas, kalau penyuluhnya memiliki wawasan dan visi yang bagus, begitu petani. Yang kedua, juga penyuluh di mata saya adalah bagian dari manajemen pertanian. Kalau dia menguasai tentang bagaimana hulu, bagaimana berbudidaya dengan baik, bagaimana menggunakan mekanisasi, bagaimana menggunakan teknologi yang bagus dalam pertanian, maka seperti itulah petaninya. Yang ketiga, perilaku petani sebenarnya mengikuti penyuluhnya. Oleh karena itu, saya tentu berharap ini bisa dilakukan. Tentu ini pikiran-pikiran ideal. Kalau kita bicara kekurangan, tentu banyak sekali. Tetapi mari kita selalu mengatakan bahwa kekurangan adalah tidak pernah bisa berakhir. Selalu saja ada dalam kehidupan dan kita harus masuk pada tantangan-tantangan itu. Ada saat-saatnya kita bisa ketawa, ada saatnya kita sedih. Tetapi yang penting menurut saya, bagian ini adalah bagian dari ibadah. Apapun saya yakin kalau kita kasih orang banyak, ada petani yang dapat uang lebih banyak, mempersiapkan itu. Surah At-Taubah 105 saya selalu pakai menjadi bagian bahwa kalau itu bagian dari ibadahmu, maka Tuhan akan mencatat apa yang baik yang telah kau lahirkan. Saya minta tolong kepada semua penyuluh yang ada dekat-dekat sama saya. Saya tahu banyak masalah yang belum saya bereskan. Dan kita menghadapi tantangan yang luar biasa. COVID ini membuat semuanya tidak berjalan normal. Jangan kira kehidupan normal. Tidak.
Kalau begitu, extraordinary, tugas di luar fungsi, harus bahkan kita terobos. Yang jelas, ini bagian dari kita anak bangsa, kita juang, dan besok insya Allah pertanian tidak boleh kalah dengan COVID. Tidak boleh kalah dengan COVID. Dan hitung-hitungan kita sampai sekarang ini, saya ingin menyampaikan terima kasih pada semuanya. Hitung-hitungan kita, kondisi pangan kita cukup survive untuk kita bertahan. Kita menghadapi nanti besok itu masalah yang tidak gampang antara lain. Daya kehidupan di seluruh ya. Beberapa negara bahkan minusnya sudah tinggi sekali. Malaysia di atas minus 17, Singapura bahkan di atas 40. Ya, saya tentu Indonesia juga minus, saya nggak mau ngomong. Tetapi besok kita berharap kita panen, dan stimulan-stimulan yang ada oleh Bapak Presiden, dia sudah gulirkan luar biasa. Dan saya baru selesai, mulai dari jam 4 pagi saya kerja sampai sekarang ini, belum buka baju. Dan tadi saya dari Jakarta, balik lagi, bolak-balik, hanya untuk besok saya ada di semua kabupaten yang kena bencana. Seperti itu. Saya berharap teman-teman tetap semangat dengan segala kekurangan yang ada. Kita harus menjadi pejuang. Siapa lagi mau bela negara rakyat kalau bukan kita? Saya minta tolong pahami kondisi yang ada. Mari kita sama-sama melakukan terobosan. Saya lagi kerja. Tadi saya lama bicara dengan Bapak Presiden tentang gimana menstimulan pertanian dan kekhawatiran saya besok. Kalau kita bicara kekurangan pasti banyak. Tapi mari kita sikapi satu demi satu, kita lewati tantangan satu demi satu. Terima kasih banyak udah nunggu sampai malam begini. Ya, saya juga ini udah di ujung semuanya. Mana saya juga agak sakit sebenarnya. Tapi ya saya nggak bisa tolak. Harus saya jalan. Sudah schedule harus jalan. Terima kasih banyak. Kurang lebih saya minta maaf, saya kembalikan kepada Pak Prof. Dedi. Ya, kalau ada yang mau nanyakan sesuatu, silakan.